Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ajeng Lagi Sintadewi dengan NIM 34014200007 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan yang diambil oleh Bapak Imam Sofwan SPD MPD, yaitu mengenai hakikat dan unsur-unsur pendidikan. Berikut hasil pemaparannya. Hakikat dan unsur-unsur pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Nah, di sini saya akan mengambil beberapa poin tentang apa sih itu pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan menurut etimologi, kemudian yang kedua yaitu pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, yang selanjutnya yaitu menurut Profesor Ricci dalam bukunya yaitu Planning for Teacher and Introduction to Education, kemudian menurut Profesor Lodge dalam bukunya Philosophy of Education, kemudian menurut Grubacher dalam bukunya yaitu Modern Philosophies and Education. Pengertian pendidikan secara etimologis. Kata pendidikan di dalam bahasa Inggris disebut dengan kata education. Dari segi etimologinya, kata education berakar dari bahasa Latin yaitu edutum yang tersusun dari dua kata yaitu yang berarti perkembangan atau sesuatu yang berasal dari dalam keluar, dan duco yang berarti sesuatu yang sedang berkembang. Nah, sesuatu itu tentunya sesuatu yang bersifat positif. Dari definisi tersebut, pendidikan berarti kemampuan diri sendiri dan juga kekuatan individu yang dikembangkan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Berikutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Lebih lanjut, beliau atau Ki Hajar Dewantara ini pada tahun 1962 menjelaskan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti ini yaitu kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Dalam pengertian taman siswa, tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Selanjutnya yaitu menurut Profesor Ricci dalam bukunya yaitu Planning for Teaching and Introduction for Education. Istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu bangsa atau masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru atau generasi muda bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawab di dalam masyarakat. Jadi, pendidikan adalah sesuatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Nah, pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat yang kompleks dan modern. Fungsi pendidikan ini mengalami proses spesialisasi lembaga dengan pendidikan formal yang tetap berhubungan dengan proses pendidikan formal di luar sekolah. Selanjutnya yaitu menurut Profesor Lodge dalam bukunya yaitu Philosophies of Education. Pengertian pendidikan secara sempit adalah pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat atau tradisi dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu menurut Grubacher dalam bukunya yaitu Modern Philosophies of Education. Pendidikan merupakan pola perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusiawi, moral, intelektual, dan jasmani oleh dan untuk kepribadian individunya, serta kegunaannya dalam masyarakat yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai fungsi pendidikan. Yang pertama yaitu mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan lebih mandiri. Nah, dengan seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka peluang ia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga besar, sehingga nantinya ia akan bisa mencari nafkah secara mandiri dan mampu hidup dengan mapan. Kemudian yang kedua yaitu
proses membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dari peserta didik, baik itu untuk kepuasan pribadi ataupun demi kepentingan masyarakat umum. Dengan adanya pendidikan, maka dapat dijadikan sebagai media untuk mencari apa sih bakat yang ada dalam diri. Kemudian setelah mengetahuinya, pendidikan juga akan dijadikan media atau sarana untuk mengembangkan bakat tersebut. Sebagai tindakan, kemudian yaitu sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Proses penanaman keterampilan yang juga dibutuhkan pada keikutsertaannya dalam kegiatan demokrasi. Kemudian dalam pendidikan akan diajarkan dasar-dasar dalam kehidupan, salah satunya yaitu tentang demokrasi yang nantinya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebagai proses transfer atau pemindahan budaya atau adat istiadat dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. Kemudian pendidikan dapat dijadikan media transfer atau pemindahan budaya dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Kemudian memilih dan mengajarkan peranan sosial. Dalam pendidikan diajarkan berbagai peranan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga dengan adanya pendidikan seseorang akan memahami tentang peranan tersebut dan dapat memilih peranan apa yang sesuai dengan dirinya. Kemudian bentuk integrasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu integrasi berasal atau berarti proses penyesuaian unsur yang berbeda dalam kehidupan, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang memiliki keserasian fungsi. Kemudian, melalui lembaga pendidikan juga dapat digunakan untuk mengajarkan bentuk dari corak kepribadian, menjadikannya sebagai unsur inovasi dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat, kemudian mensosialisasikan pada peserta didik mengenai perbedaan atau kultur yang ada di masyarakat luas, mulai dari perbedaan agama, suku, dan juga budaya. Pada slide selanjutnya, yaitu apa sih tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan, setiap negara mempunyai cara yang berbeda dalam mendefinisikan tujuan pendidikan. Namun begitu, semuanya pasti mengarah pada satu tujuan, yakni membuat manusia cerdas, terampil, berakhlak, dan menjadi warga negara yang baik. Dalam tujuan pendidikan, saya mengambil 2 poin penting, yakni tujuan pendidikan secara nasional dan juga tujuan pendidikan secara universal atau dunia, yaitu menurut UNESCO. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, juga memiliki tujuan pendidikan tersendiri, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 5 yang intinya yaitu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, mandiri. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pendidikan menurut UNESCO. Sebagai organisasi pendidikan dunia, UNESCO mendefinisikan tujuan pendidikan sebagai yang pertama yaitu learning to know, yang kedua yaitu learning to do, yang ketiga yaitu learning to be, dan yang keempat yaitu learning to live together. Nah, yang pertama yaitu learning to know, artinya yaitu belajar untuk mengetahui. Jadi, melalui pendidikan, seseorang akan belajar untuk mengetahui banyak hal. Kemudian yang kedua yaitu learning to do, atau belajar untuk melakukan. Nah, setelah mengetahui apa sih itu pendidikan dan apa sih tentang pengetahuan dalam pendidikan itu, mereka akan melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga yaitu learning to be, belajar untuk menjadi. Nah, setelah mereka melakukan, maka mereka akan berupaya untuk menjadi sesuatu atau menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Setelah menjadi atau memiliki peran dalam kehidupan, mereka akan hidup bersama. Slide selanjutnya yaitu hakikat pendidikan. Lanjut, yaitu hakikat pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia dan membudayakan manusia sehingga mampu menciptakan, berkarya, berbudi baik bagi kehidupan eksosferisnya atau kebulatan diri dan lingkungannya. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena ia pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya, yang ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Kemudian peserta didik dalam perkembangannya kini, peserta didik tidak boleh pasif,
atau tak hanya menerima materi dari pendidik saja, melainkan mereka harus aktif dalam mendalami materi tersebut dengan memanfaatkan perkembangan media saat ini. Kemudian yang kedua yaitu adanya pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan peran pendidik pada umumnya ditujukan untuk orang tua, guru, dan pelatih. Pendidik secara kodrat yaitu orang tua kita sebagai pendidik utama. Pendidik menurut jabatan yaitu adanya guru yang memperoleh tanggung jawab dari orang tua untuk memberikan pelajaran, pelatihan, dan pendidikan agar dapat mengembangkan potensi. Kemudian selanjutnya yaitu interaktif edukatif. Interaktif edukatif adalah adanya interaksi atau komunikasi secara timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu adanya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum adalah tujuan dari keseluruhan jenis kegiatan selama berlangsung peristiwa-peristiwa pendidikan. Selanjutnya yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan berperan sebagai sarana pencapaian tujuan pendidikan. Materi pendidikan terbagi menjadi dua, mencakup materi inti dan materi lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi, pengendalian, dan pemersatuan bangsa. Kemudian materi lokal yaitu mempunyai misi mengembangkan kebinekaan dan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu nomor 6, metode pendidikan. Dalam memilih dan menerapkan metode pendidikan, perlu memperhatikan kesesuaian dengan yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua yaitu peserta didik, yang ketiga yaitu pendidik, dan yang keempat yaitu situasi dan kondisi lingkungan belajar. Kemudian yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 tempat dan biasa disebut pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.